Hai, Balik lagi sama kita di Ghosteri Ghost Mystery. Hihihi. Ya masih bersama gua Mimin Gue Pia. dan narasumber kita yang di episode pertama yaitu Rafina. Hai Rafina. Halo guys, kembali lagi sama aku Rafina. Nah gimana nih Rafina, setelah episode pertama kita itu kan ngebahas tentang horor di pesantren ya. Iya. Apa ada lagi gak cerita horor serupa yang terkesan banget, keinget banget tuh, ada lagi gak? Sebenarnya banyak sih, cuman jangan ceritain di pesantren terus kali ya. Ini ada pengalaman aku di luar pesantren gitu pas aku lagi. Boleh. Jadi keadaannya tuh waktu aku lagi libur panjang, terus nginep sekolah? gitu. Iya, libur sekolah, nginep gitu di rumah saudara aku yang di Jakarta Selatan. Berarti udah keluar dari pesantren itu? Udah keluar. Terus Udah lanjut. aman itu ya kan. Baru-baru ini sih sebenarnya. Oke. Terus pas itu tuh kita tuh jalan-jalan ke daerah Pik. Nah, karena kan di sana tuh sampai malam gitu kan. Ya. Terus pas udah ke Pik tuh kita mau pergi kemana gitu waktu itu lupa. Cuman jalanan tuh lagi macet-macetnya di Jakarta tuh. Karena kita gak mau macet-macetan, kita sengaja ngambil kayak jalan tikus gitu. Jalan tikus dan hanya kayak mengandalkan map dari si map itu. Itu jam Google berapa Map. tuh biasanya? Kayaknya sebelum jam 12-an gitu, hampir mau jam 12-an. Tengah malam ya Ini berarti. sama keluarga? Iya, ini sama keluarga. Ini Oh, sama ya. keluarga aku gitu kan. Banyak berapa orang ya? Sekitar 6 apa 7 orang gitu kan Oh, naik mobil. ramean. Iya, ramean. Nah, udah gitu pas ke jalan tikus itu tuh ternyata sama si Google Map-nya ini tuh diarahin ke jalan yang bener-bener sepi banget. Gak ada orang, kayak gak ada kehidupan sama sekali, cuman ada kayak kebun dan pohon-pohon. Terus jalan pun cuman cukup satu mobil doang gitu kan. Terus kayak aduh aneh ini kemana gitu, apa nyasar gitu kan, takut Balik juga nyasar. susah ya, balik juga. Iya, balik juga susah gitu kan. Terus kok ada jalan kayak gini, belum pernah gitu kan. Akhirnya kita lanjutin aja lah gitu, daripada balik lagi jauh lagi gitu kan. Pas dilanjutin, karena kanan kiri pohon kayak kebun semua gitu, nggak ada rumah sama sekali. Tiba-tiba pas lagi jalan, kan aku emang orangnya sensitif gitu kan. Iya. Terus kebetulan posisi aku tuh di depan sama supir karena ngarahin map si Google Map-nya itu. Yang lain tuh pada takut gitu kan, jadi mereka tuh kayak ada yang tutup mata atau ada jadi kayak nggak bersuara. Benar-benar gelap gitu banget. kan. Segelap itu, lampu pun dari mobil, mobil kayak gitu, bener-bener gelap, kayak nggak tahu. Itu pepohonan atau sawah? Enggak sawah sih, kayak kebun pohon Tapi aja emang di kayak gitu. sekitar Pik ada yang kayak gitu. Enggak, bukan di daerah Piknya. Pas gue udah mau ke tempat, aku lupa deh waktu itu mau kemana kita tuh. Dan anehnya tuh tiba-tiba kayak ke jalan itu si map itu tuh ngarahinnya. Oh iya. Kadang begitu Kadang sih. yang diputer sih ya. Kan bingung ya, makanya ini kayak gak pernah kita ngelewatin ini tuh, bener-bener aneh banget gitu kan pas hari itu tuh. Aku lupa waktu itu hari apa gitu ya, tapi kemungkinan hari kayak malam Jumat kayak gitu. Plus di dalam mobil tuh ada sepupu aku yang lagi hamil. Hamilnya tuh Hamil berapa bulan? kayak besar. iya 6-7 bulanan lah, udah Oh, lumayan. udah bulannya lah, iya, udah mau bulan. lumayan besar kayak gitu kan. Nah, pas lagi jalan kayak gitu bener-bener aneh banget tempatnya, kayak nggak pernah kita lewatin sama sekali. Pas lagi jalan tiba-tiba di dekat pohon ada kayak cewek kayak gitu lagi diem berdiri. Pohon gede. Kayaknya pohon pisang deh, nggak terlalu besar. Pohon pisang ya? Iya, kayak pohon pisang gitu, soalnya kayak nggak terlalu besar, kayak pendek aja gitu si pohonnya. iya. Karena kan nggak kurang jelas juga, terus pencahayaan dari mobil doang gitu kan. Itu tuh jadi gini, posisinya tuh jalannya tuh gini, belok kayak gini, nah si pohonnya tuh di sini banget. Jadi kayak pas kena cahaya dari sorot, iya dari mobil itu Kelihatan lah. kelihatan dia tuh lagi berdiri aja di situ. Terus pakai bajunya tuh warnanya merah gitu. Terus ya warnanya merah. Terus rambutnya panjang banget, terus kayak gak make sense gak sih kalau misalkan Tengah malam. tengah malam cewek di ngapain? sini tuh ngapain gitu kan? Merah lagi. Merah Ya, gitu langsung kan. Aduh, dikiranya. merinding. Sumpah, terus udah gitu aku sama supir aku tuh kayak baca-baca langsung istighfar gitu kan, kayak astagfirullah Emang gitu. semuanya lihat atau emang Enggak, cuma yang kamu doang? aku sama supir aku, karena yang
matanya on, cuman aku sama supir aku. Iya, karena di depan juga. Karena di kan. depan gitu kan. Terus kayak astagfirullah kayak gitu. Dan ternyata sepupu aku yang lagi hamil itu pun ngeliat di belakang gitu kan. Pas udah gitu pas jalan ke depan, terus aku penasaran, lihat lagi ke belakang, udah nggak ada si mungkin Lagi-lagi Miss Miss K ya. Miss K dari kali ya, tadi. ya si Miss K itu tuh udah nggak ada, bener-bener nggak ada. Sudah gitu jalan lagi, terus itu jalannya tuh kayak bener-bener jauh, kayak nggak tahu kemana, bener-bener nggak tahu kemana. Lepas maps itu atau Tapi emang mapnya langsung Mapnya tuh masih ngarahin ke situ, cuman kayak aneh banget itu. Cuman kalau misalkan maps emang nggak di zoom out dulu ya biar ngelihat itu tuh destinasi kita bukan sih gitu. Tapi kalau misalkan dilihat ujungnya itu ke destinasi kita, cuman jalannya itu kayak bener-bener nggak tahu dan bisa aja jalan cepat atau apa gitu. Biasanya kan kayak nggak gitu tahu ya, nggak tahu. Terus udah sepupu aku pun yang orang Jakartanya ini nggak pernah tahu ada jalan ini gitu, nggak pernah tahu sama sekali. Terus kayak pas lurus lagi, tiba-tiba di depan ada lagi kayak dejavu dan jalannya pun kayak gitu lagi. Oh, kayaknya diputerin gak sih? Merinding banget. Ya biasanya kalau diputerin kayak gitu tuh biasanya kita kayak lagi di tengah hutan atau gimana. Tapi kan ini di jalan ya? Kalau misalkan percaya gak sih kayak ada gerbang dunia lain? Ya, aduh merinding percaya. Tapi lo percaya nggak percaya sih? Mungkin ada. Bisa kayak kita Bisa tuh jadi. masuk Gimana ke gerbang dunia lain, tapi kita tuh kayak udah jalan jauh, tapi masih di situ-situ Gak terus. bisa balik lagi gitu, kayak muter terus Iya, gitu di ya. situ-situ terus diputerin. Dan itu dijapu bener-bener kayak belokannya kayak gitu sama, dan ada lagi si sosok Miss K itu tuh di depan. Tapi di kalian tempat sadar yang gitu? sama. Sadar, makanya gini, astagfirullah, makanya aku sama supir aku tuh bener-bener baca-baca, terus aku bilang ke sepupu aku yang di belakang kayak, tolong dong bantu baca-baca, ini gimana nih, takutnya sesat atau gimana, dapat disesatin atau gimana gitu kan, mau balik lagi pun kemana Susah ya, gitu kan, kemana gitu kan, bener-bener udah shock banget karena kayak aneh aja gitu, kenapa tempatnya itu lagi gitu, tempat aneh banget pokoknya. Akhirnya Gimana itu? pas udah baca-baca dan lain sebagainya, ke jalan besar lah, tapi jalan besarnya nggak langsung jalan besar gitu, kayak mulai ada rumah warga. Udah ada Kendaraan orang. ada nggak? Enggak, itu udah malam. Kendaraan nggak ada gitu kan. Udah gitu Seenggaknya kayak ada rumah penduduk ya. iya, udah ada rumah penduduk lah gitu, udah tuh ya. Akhirnya kita karena takut nggak jadilah ke destinasi kita yang selanjutnya itu. Akhirnya kita pulang ke rumah gitu ya. Pas udah pulang ke rumah itu kan udah jam, kayaknya udah jam 12 lebih. Udah jam 12 Ya lebih lah. lagian Enggak nih, tengah malam nggak pertanyaannya, sih? ini ramean nih sekeluarga, ada yang hamil, mau kemana? Iya, mau kemana itu malam-malam? Kemana sebenarnya? Waktu itu nggak salah, lupa, nggak tahu sumpah, karena udah lama juga sih. Kemana ya waktu itu, nggak tahu, pokoknya lupa. Ada Padahal tengah malamnya bener-bener tengah malam, Tapi mending lah jam kalau- 7. kalau emang Ada yang emang kayak apa nggak tahu, tongkrongan gitu apa pokoknya, karena Kayak coffee shop gitu atau oh iya, nongs. jajanan ya, nongkrong gitu aja lah sebenarnya gitu kan. Karena emang kalau misalkan jalan-jalan sama keluarga aku, biasanya keluarnya emang malam jam segituan gitu. masalahnya bawa yang hamil. Nah, salahnya tuh bawa yang hamil gitu kan. Dan yang hamilnya tuh pengen ikut gitu, karena karena suaminya pun ikut gitu. Terus akhirnya pas udah nyampe di rumah, pas udah mau tidur, kita semua tuh jadi nggak bisa tidur Pikiran karena kali ya. kepikiran, dan di luar ada yang ngetok-ngetok terus. Karena gini, kamar saudara aku tuh kayak ada balkonnya gitu, jadi kan ada jendelanya kayak gitu. Nah, si jendelanya itu ada yang ngetokin terus gitu kan. Itu balkonnya balkon Luar, lantai atas. Iya, lantai atas. Tuh, lantai Berarti atas. diketokin dari luar. Diketoknya dari luar, bener-bener dari luar. Terus kayak, karena kan kita di situ tidur semuanya gitu bareng-bareng di situ kan. Terus kayak jadinya tuh bener-bener nggak bisa tidur, dan terus-terusan nggak berhenti ngentoknya tuh, kayak ngetok berhenti berhenti lagi sampai kita nunggu sampai azan subuh gitu kan. Oh Karena iya, takut. masih ada. Iya. Merinding Tapi guys, pas sumpah. udah azan subuh tuh kesananya udah nggak ada. Udah nggak ada gitu kan. Ya udahlah, mungkin kayak cuman malam ini doang, terus kayak perasaan kita doang. Kan di situ tuh aku lumayan lama gitu kan, liburan di Jakarta. tempat saudara aku tuh. Akhirnya malam-malam berikutnya pun kayak gitu. Masih sampai satu waktu tante aku pun ngerasa gitu di bawah, kan tante aku kamarnya di bawah. Tuh deket
pintu masuk gitu kan, deket pintu masuk itu selalu ada yang ngetokin katanya kalau misalkan malam-malam tengah malam gitu tuh kayak nggak tahu siapa, terus kelihatan dari jendelanya tante aku tuh kayak ada yang lewat kayak gitu, tapi kayak bener-bener nggak tahu siapa gitu kan. Biasanya kalau misalkan ada yang lewat orang gitu, satpam komplek tuh ngasih tahu gitu ada orang nih gitu lewat mencurigakan atau kayak gimana gitu, tapi ini enggak gitu. Sampai akhirnya aku lagi tidur, karena kan kalau misalkan lagi kumpul gitu aku tuh selalu tidur paling akhir gitu, kalau enggak bisa nggak tidur gitu, bisa sampai nggak tidur. Tapi waktu itu pas kayaknya udah jam 12 lebih aku tidur, terus tiba-tiba kena rep-rep, apa sih rep-rep? Tindihan gitu, kayak rep-rep gitu. Itu tuh yang awal aku lihat tuh di mimpi aku itu tuh, jadi kayak di luar tuh bayangan tuh terus aja gitu lewat, tapi aku tuh yang nggak bisa ngelihat ke sana kemari, terus aja ngelihat ke luar jendela itu dari si balkon itu tuh yang ada ketuk-ketuk itu. Iya, ada ketuk itu tuh. Aku tuh nggak bisa udah merem lagi, nggak bisa gitu kan. Terus lama kelamaan pintunya tiba-tiba ngebuka. Pintunya tiba-tiba ngebuka, terus ada sosok yang bener-bener ciri-cirinya sama yang kayak waktu di pohon warna itu, merah. warna merah. Ayo ngikut lah. Warna merah. Ikut itu pulang. bener-bener warna merah. Terus udah gitu dia nyamperin ke aku dan karena posisinya lagi tidur nggak bisa bergerak. Posisinya masih kena rep-rep gitu. Masih rep-rep, kan rep-rep suka ada mimpinya dulu. Iya, sebelumnya, benar. gitu kan. Terus dia kayak di depan muka aku aja gitu. Ih, sumpah. Terus yang bikin serem, serem. ke mukanya tuh kan emang udah serem, terus lidahnya tuh nggak bisa nutup tapi mangap gitu kayak gini. Dan itu depan muka aku kayak gini banget, Kayak mau dimakan. sumpah kayak mukbang. Tapi emang seserem itu, Mukbang. seserem itu sumpah. Kayak udah nggak bisa bergerak, kayak aduh nggak tahu gimana. Udah baca Terus lepasnya gimana? juga. Kebetulan karena kan kalau rep-rep kayak gitu kayak berisik sendiri gitu kan, nggak bisa bergerak gitu-gitu. Sepupu aku kayak gitu kan, sepupu aku di sebelah notice lah akhirnya gitu kan, dibangunin lagi dibangun, tapi udah dibangunin itu aku sadar, terus gak tau kenapa tidur lagi gitu, kayak apa ada lagi muncul lagi, terus Ya, namanya gitu, juga ngantuk nggak sih? sampai tiga kali rep-rep kalau nggak salah. Akhirnya bener-bener dibangunin, didudukin gitu kan sama sepupu aku, barulah ini sadar lah gitu. Sadar kalau itu tuh rep-rep gitu kan. Kaget banget. Akhirnya aku ceritain gimana terus aku bilang ke ayah aku gitu kan. Ayah aku kan lagi di Bandung juga kan, terus ayah aku emang tahu aku tuh sensitif gitu. Terus aku cerita gini. Akhirnya sama ayah aku dikasih doa, ini baca doa ini aja, besok ayah kesana, kata ayah aku gitu kan, sama temen-temen ustadznya itu. Akhirnya Yang di pesantren. enggak pesantren. Itu ayahku waktu ke pesantren tuh sendiri, nggak sama ustadz. Ayahku sekarang yang ke Jakarta ini tuh sama teman-teman ustadz yang di rumah, di daerah rumah, sekitaran rumah aja kayak gitu kan, sama temen-temennya. Terus udah gitu pas udah nyampe ke Jakarta, terus kayak interaksi gitulah, aku nggak ngerti gimana. Mediasi lah. Soalnya emang udah gak nyaman gitu loh, rumahnya tuh kayak diteror terus selama ya kurang lebih seminggu, 5 harian lah gitu. Terus akhirnya ternyata si Miss K itu tuh emang ngikutin kita dari sejalan itu. Terus katanya tuh kayak sebenarnya kayak itu tuh bukan jalanan yang bisa dilewatin katanya. Kayak bukan jalan umum. Emang disesatin gak sih? Iya kan, makanya bingung banget, aneh gitu kan. Terus Miss K itu tuh pengen bayi yang ada di dalam. Nah iya, makanya dari awal juga itu ngapain ikut. Iya, ternyata sepupu aku pun kalau lagi mandi kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang mantau aja kayak gitu, kayak Kerasa lah kayak gitu. Dan udah gitu warnanya merah. Iya. Itu jahat gak sih katanya? Collab gak sih sama Supreme? Tapi sumpah itu merinding banget. Tapi iya, itu jahat. Iya bener. Dan dia tuh disuruh kayak pulang lagi gitu kan ke tempat asalnya tuh nggak mau. Dia tuh kayak pengen bawa bayinya itu, gimana caranya kekeh gitu. Akhirnya dipulangin paksa lah, nggak tahu gimana, dibacain doa gitu kan. Akhirnya bisa lah pulang dari situ, aman lagi gitu, tentram gitu. Makanya kayak aduh hati-hati banget ternyata ya kalau lagi hamil gitu tuh. Banyak bener-bener ini. Ya makanya ya guys, jangan coba-coba kalau kalian lagi hamil atau ada saudara yang hamil, jangan dibawa tengah malam jalan-jalan. Di rumah aja jam sih. 12 udah mendingan tidur gak sih? Mungkin kan waktu itu pengen cari suasana kali ya, karena kan lagi banyak sepupu gitu.
Ya gitu sih, kalau cerita dari aku. Oh, iya sih, lumayan ya, serem guys, merinding. Kalau misalkan ada nggak cerita dari kakak-kakak nih yang ngalamin kejadian mistis juga? Ada sih, sama juga kayak Miss K. Oh ya, Cerita nih. boleh deh cerita. Cerita dong. Jadi tuh ceritanya kayak bukan gue sih yang ngalamin, kayak ade gitu kan. Sebut aja namanya Abu, nama panggilan. Nah, jadi di rumah gue kan kayak ada ini satu tingkat gitu kan. Nah, dia itu tuh udah 2 tahun dia tuh tidur di atas sendiri. Itu tuh sebenarnya di atas tuh kamar gue satu, kamar adik gue satu. Cuma gue kan kayak nggak bisa tidur sendiri gitu kan. Jadi tidur sama nyokap di bawah. Nah, sama ayah juga di bawah. Jadi cuma dia yang di atas sendiri. Itu tuh rumah udah kayak 4 tahun 5 tahun gitu. Terus ada satu malam jam 12 kita tuh kebetulan udah jam 12, bener-bener jam 12 udah tidur semua kan. Kayak bokap nyokap sama gue udah tidur di bawah. Nah, si Abu ini belum tidur. Nah, Tapi bentar, sorry. Apa? Adik lo umur berapa? SMP-an berapa ya? SMP tahu ya. kelas berapa? Kelas SMP 3 lah, tapi nggak kelas tahu 3. umur berapa. 15 lah ya, 15 kayaknya. Iya, Nggak tahu. Iya 15-an. 15-an. nggak Terus tahu. lanjut. Nah, terus udah kayak gitu, dia tuh emang kayak cerita sebelum-sebelumnya kayak pernah lihat. Jadi di kamarnya tuh ada jendela gitu kan ke ruang tamunya. Jadi ada ini pintu kamar, ini jendela ke ruang tamu. Gitu. Berarti jendelanya dalam. Iya, jendela dalam. Terus dia emang sering cerita, ada kok kayak sosok gitu. Cuma kayak ya udah, karena itu cuma prediksi dia aja, negatif thinkingnya dia. Kayak ya udah sih cuma kayak gitu doang. Itu nggak tahu benar atau enggak, karena itu emang kayak prediksi, kayak pikiran kotornya dia aja kan. Mungkin maksud adik lo kalau selama nggak ganggu nggak apa-apa. Iya, ya udah, dia berani-berani aja orang 2 tahun bertahan di atas sendirian kan. Terus udah kayak gitu tiba-tiba dia tuh ditampakin yang bener-bener sosok. Tapi emang bukan merah sih, bukan kayak yang tadi merah. Itu tuh bener-bener sosok putih panjang, tinggi, gede. Itu ngelewat kan, jadi kayak ini kamar adik gue, ini dapur kan. Jadi dia ngelewat ke pintu kamar gitu ke depan, mau ke dapur. Itu bener-bener sosok yang bener-bener sosok gitu. Cuma nggak nengok gitu, nggak nengok nggak nampakin aja. ya, Adik gue wajah. kayak lagi main HP gini di kasur, terus dia kayak sosok ngelewat bener-bener wujud. Adik gue teriak yang bener-bener teriak. Terus dia ke itu kan, ke bawah teriak ayah gitu. Kebetulan ayah gue tuh lagi di depan ruang tamu tidurnya gitu kan. Untung gak sih lagi di, kan emang tangganya tuh agak tinggi. Jadi untung gak sih dia gak ke apa sih Jatuh. yang apa sih ya, kalau bahasa Sunda tuh kedupak. Tapi apa ya Indonesianya? Leo apa? Iya ya kayak gitu, untung gak sih kayak iya untung gak kayak gitu. Dia teriak-teriak ayah. Ya orang lain pada panik lah, ya gue panik langsung. Kenapa katanya. Terus dia lihat Miss K yang benar-benar lihat gitu kan. Ada gue kayak mau nangis soalnya dia gemeteran kan. Terus gue sama nyokap kayak kebangun gitu kan. Terus nyamperin lah kenapa. Terus ya itu dia cerita gimananya. Terus udah lanjut nih keesokan harinya, nyokap gue nggak tenang kan, soalnya takutnya ada apa-apa gitu. Nanya lah ke Pak Haji, bukan apa ya, kayak orang pinter gitu sih, orang percaya gitu. Nah katanya si Miss K ini dia tuh bilang pengen kenalan Sama adek gue. Gak tau ya, padahal itu udah apa ya, udah 4 tahun di situ lah. Adek gue udah 2 tahun sendiri gitu di situ. Masa mau kenalan? Kenapa kenalan gak dari pertama kan? padahal adik lo seberani itu ya. Iya gitu Tapi kan. dia takut banget pas Iya. udah ngeliat kayak gitu. Terus dibilang sama Pak Haji, kamu enggak kamu sih, masa ke kantor aku, kamu pokoknya dia tuh kayak interaksi, nggak tahu ya interaksinya kayak gimana. Terus dibilang kata si Miss K-nya tuh nggak mau pindah, kan emang disuruh pindah kan, nggak mau pindah. Maksudnya dia bilang orang ini yang di sini duluan gitu kan. Katanya tuh ngikut dari kayu-kayu. Emang rumah gua tuh kan kebanyakannya kayu, kayak dari tangga itu dari kayu gitu. Jadi dia ngikut dari kayunya. Gitu ya? Oh iya. Iya, jadi si kayunya itu kan kata ayah gue tuh dapatnya dari tengah hutan gitu kan. Jadi itu tuh bener-bener pohon gede yang Ditebang. iya ditebang gitu. Terus belinya dari situ. Terus dia tuh kayaknya penghuni Si pohon itu. Nah itu, jadi ngikut. Dia disuruh pindah nggak mau. Katanya terus pengen kenalan katanya. Ih, sokap nggak sih? Tapi emang banyak hantu-hantu yang
pengen kenal atau suka sama manusia gitu nggak sih? Padahal kita Lawan jenis gitu nggak minat tapi- ya. Nggak Ya dulu. makanya aneh banget gitu kan. Iya. Terus Ya udah sih nyampe sekarang ya masih ada. Nah terus adek gue udah nggak bisa tidur sendiri di atas. Jadi Tapi masih digangguin. nah itu jadi nyokap sama bokap udah udah kenalan juga, udah digangguin juga. Cuma ini kalau misalnya diceritain makin panjang ya. Jadi udah sampai situ aja. Pokoknya jadi di lantai rumah gue tuh sekarang 2 kamar itu kosong. oh berarti masih berkeliaran ya? Iya masih. Aduh, serem. Iya masih ngeganggu juga. Cuma ya mau kayak gimana lagi, nggak ada yang berani nempatin juga, ya udah kosong. Jadi nggak mau ada yang ngalah gitu tidur di atas, nggak mau. Gue juga nggak sih. Jadi tempatnya yang bawah doang. Iya yang bawah doang. Makin horor ya. Iya, makanya gitu. Kayak nggak ada siapa-siapa di atas. Iya makanya. Jadi ya Makin udah sih. tempat dia. Kayak gitu sih. Kalau cerita dari gue ya emang Miss Kay itu sering ini nggak Sering sih? banget. Iya. Kayak paling banyak gak sih? Iya. Kayak Kejadian-kejadian dia di mana-mana Miss nggak Kay. sih? Iya di mana? Tapi gue ada sih, nggak tahu ya ini mungkin bukan Miss Kay sih. Lu pernah gak sih kalau nonton film pocong nih? Terus di filmnya itu pasir-pasir. Nah kalau ada pasir tuh pasti ada pocong. tanah kuburan. Iya Tanah tanah. kuburan. Gue taunya kalau ada apa jantung pisang. Tahu nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Oh, ya Taunya udah. tanah kuburan gitu kan. Tanah. Ya udah gimana Nah itu lanjut? tuh berarti ada poci. Iya. Nah, gue pernah waktu itu ngekos di, boleh nggak sih disebutin nama jalan? Janganlah, jangan. Di daerah di Bandung. Di Bandung. Bandung. Waktu Itu aja. maba 2019 lah, Iya. gue ngekos. Gue tuh dapet kosannya yang jauh dari kampus. Oh iya. Karena waktu itu emang kebetulan gue tuh H-1 sebelum ospek, gue tuh baru nyari kosan. Ya emang itu masalah sendiri sih. Jadi deket kampus tuh udah pada buru-buru penuh gitu ya? dan dapetnya tuh ya kurang lebih 1 kilo lah dari kampus. Jadi si kosannya itu lumayan tuh ya. bukan mahasiswi karena jauh, jadi karyawati. Iya. Kosan putri jadi khusus karyawati. Jadi tuh karena namanya juga kosan sih masing-masing ya. Tapi kan beda aja kalau kosan mahasiswi mah masih bisa berbaur. Iya. Gue tuh enggak berbaur. Jadi kalau misalkan apa-apa langsung masuk kamar aja gitu. Nah, gue tuh nggak bisa tidur kan, itu tuh kamar mandi dalam kan. Jadi ya gue kalau misalkan keluar paling cuman beli makan terus masuk lagi. Iya. Udah aja gitu ngurung di kamar. Terus suatu ketika gue balik ke rumah itu, gue tinggalin kosan selama 7 hari. Tapi selama di kosan tuh gue nggak berhenti buat sholat ngaji setiap malam. Oh iya. Nah pas gue pulang ke rumah itu 5 hari sampai 7 hari, berarti kamar gue nggak di ngajiin, nggak disolatin gitu kan. Terus kamar gue tuh posisinya ini kamar gue terus tangga. Oh iya, paham. Langsung tangga ke pintu belakang. Jadi kalau misalkan gue pulang malam, gue masuknya dari pintu belakang ini, yang harus ngelewatin tangga yang 2 tangga lah, itu gelap banget pokoknya. Gak ada lampu. Nggak ada lampunya, ada yang dari jauh, jadi cuman kayak kesorot doang. Iya, di kesorot tangga doang, tuh. iya. Ini pencahayaan. Terus gue waktu itu jam 8 lah, gue tuh udah balik ke kamar. Pas hari gue baru balik dari rumah, gue langsung ngajiin, langsung sholatin. Baru aja kayak gue mulai ngaji, kan auzu. Oh. Itu tuh ada suara pasir atau tanah kayak dijatohin gitu dari plafon. Demi apa sih? Itu masih ada nggak sih kayak lantai selanjutnya di atas ada? Ada, Itu kali. tapi enggak. Kalau misalnya di lantai 3 tuh jemuran, jadi balkon jemuran gitu. Jadi pas gue baru Bukan mulai ruangan. ngaji, auzu, itu tiba-tiba ada suara kayak ngejatuhin pasir kayak gimana ya, kalau Dari pasir atau ini, tanah iya. jatuh Iya, ke iya. plafon tuh kan suara. Bukan tukang ya yang lagi kayak gini. Bukan, malam jam 8. Terus kayak gue tuh udah notice, ih kok ada suara itu, tapi gue tuh terus Lanjutin. fokus. Udah sampai selesai ngajinya, Shodaqallahul Azim, tiba-tiba suaranya udah habis, udah berhenti. Oh. Jadi selama ngaji gue tuh diganggu kan, berarti kasarnya. Oh iya, benar. Sama gue ngaji tuh gue diganggu. Panas kali ya dia. Iya kali, gue nggak tahu karena emang udah 5 hari 7 harian nggak gue ngajiin kan itu. Terus udah tutup. Tapi gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh masih berani, nggak yang ngurung banget enggak. Tapi gue masih iya. ya kalau keluar langsung masuk lagi, nggak yang sampai ih gue takut banget nggak mau kemana-mana gitu, enggak. Oh. Terus gue dari situ nggak bisa tidur sampai jam 1. Tidur sampai jam 1, kebangun lagi jam 2:30. Gue haus tuh, gue nge-GoFood deh. Nge-GoFood minuman karena gue Macem-macem. haus banget. Gue ngambil GoFood dari tangga yang ke pintu belakang ini. Yang gelap itu. Yang gelap, gue turun 2:30, beli minum gitu kan, nge-GoFood. Bawa minum.
beli kan di GoFood terus Iya, minumnya. udah masuk kamar lagi, gua kunci lagi, dari tangga di sini dari pinggir ketok-ketok, tok jalan terus sampai ke depan pintu kamar gue. Demi apa sih? Ketok-ketok sumpah. Sumpah gue merinding tau. Sumpah dia ketok-ketok. Sumpah gak bohong. Terus besokan paginya gue cerita kan sama nyokap gue, ini ada yang ketok-ketok jam 2:30. Itu emang udah sering sih ketok-ketok. Biasanya jam 1, setiap jam 1 ketok-ketok karena gue jam 1 belum tidur. Jadi setiap jam 1 pasti ada ketok-ketok. Cuman ini kenapa posisinya pas habis gue ambil GoFood, berarti dia ngikut kan? Iya bener. Ngikut ke kamar gue terus ya udah ketok-ketok. Ada kali berapa ya? Itu panjang banget sih suara. Mau minta kayaknya Bi. Minta kata gue sharing. Gak tau, jangan kayak gitu lah. Takut. Ya udah sih itu yang paling ini ya karena ya balik lagi itu kan karyawati, orang-orangnya juga nggak berbaur. Iya susah sih waktunya, kita kan kuliah itu karyawati. Tapi nampakin nggak waktu itu? Alhamdulillah belum sih. Belum. Cuman Suara. enggak Amit-amit ya. mau. Tapi ya mas keganggu-ganggu gitu itu berarti sama aja dia ngeganggu kan. Iya. Kayaknya pengen kenalan deh sama kayak tadi. Iya. Pengen kenalan kali. Berarti poci ya sih? Bisa Ya nggak tahu, bisa Ya, aja. tapi kan yang apa. pasir, kemungkinan sih. kalau yang pasir-pasir gitu. Tapi ya, emang ada Oh, yang iya. kaosnya kayak gitu sih kalau pas. Atau anak kecil. Pengen itu mah. Aduh, Iya. kalau anak kecil kayaknya lebih serem. serem. Apalagi lo tahu anak kecil yang pendek gitu. Ih, Lo tau gak sih makhluk halus yang Gimana tuh? wujudnya tuh pendek? Lo pernah liat gak sih? Tapi ada sih pasti. Tui. Tapi gua nggak tahu. Bukan Tui. Kalian tahu nggak guys? Gua nggak tahu sih. Aduh nggak Tapi tahu deh. itu tuh ya emang lebih horor tapi yang pendek tapi mukanya tuh tua gitu. Oh iya, tapi kayaknya itu manusia asli deh ada di TikTok. Enggak, itu horor juga ada. Tapi itu yang ini sih yang kosan itu emang apa ya? Tapi emang setiap kosan pasti ada, Pasti ada, pasti. ada. Iya. Tapi nggak usah ngeganggu gitu. Gue kan Iya. pengen Ya emang kayak gitu. tenang, tempat Kerjaannya istirahat kayaknya gue. ngeganggu deh dari mulai ini. Sebenarnya mungkin menurut dia bukan ngeganggu kali ya karena dia juga mungkin tinggal di situ tapi kita keganggu jadi Iya. jadi kita Iya, yang pengen, keganggu. iya. Padahal dia mungkin dia nggak niat ngeganggu gitu tapi ke kitanya jadi keganggu gitu loh. Sebenarnya kita juga nggak ngerti sih kayak job desk dia tuh ngapain. Kayak yang pertama ini kan kayak itu ngapain dia minta janin gitu kan ya. Walau alam kita kan nggak tahu kan dia maunya. Terus kayak yang cerita gue dia mau kenalan buat apa? Gue tuh kayak ngapain sih kenalan? Dunia kita tuh beda. Sorry. Oke guys, kesimpulannya dari Rafina ya gimana ya? Pokoknya kalau misalkan kalian punya saudara atau temen yang lagi mengandung, Ya siapa aja sih sebenarnya. usahain Nggak boleh keluar malam. nggak boleh keluar malam, Ya, nggak boleh nongkrong jam 12. Jadi pelajaran banget. Jadi pelajaran Iya. karena ya emang juga ibu hamil. Iya, sensitif kan itu. Sensitif banget. Jadi jangan macem-macem lah mau nongkrong jam 12. Itu Dan kan nanti akibatnya. kalau mau ke kafe yang udah tahu aja ya, yang dekat rumah, nggak usah pakai Di medsos TTA. susah. Heeh. Kayak serem banget soalnya. Iya. Terus juga kita juga harus berhati-hati ya dimanapun dan kapanpun harus berdoa pokoknya. Iya, soalnya kan kita tuh berdampingan kan sama dunia yang kayak gitu. Jadi kayak perbuatan, perkataan kita juga harus dijaga gitu. Iya, nggak Karena boleh semuanya juga sempral. ada sebab dan akibat kan. Betul Makanya. sekali. Makanya Bahkan yang- hati-hati sih. Kesimpulan dari cerita gue aja, bahkan gue yang udah kayak Doa. Iya. gitu-gitu aja masih diganggu. Masih diganggu. Kita juga nggak tahu takutnya dia ada niat buruk ke kita, melukai atau apa. Ya walau Gitu, alam sih. guys. Oke, Gitu, gitu aja ya guys episode kali ini. Makasih Ya, banget buat makasih ya Rafina udah Rafina. datang. 2 episode udah datang ke sini. Oke, buat kalian yang masih penasaran sama cerita kita, tetap stay tune aja ya di Ghostery. Ghost Ghost Mystery. Mystery. Hihi. Sampai jumpa semuanya. Minum dulu aus.